Baik, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Saudara semua. Sekali lagi shalom. Yang siap menyembah Tuhan berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Saudara. Haleluya. Saudara, firman Tuhan berkata segala pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi nama Tuhan Yesus. Amin Saudara. Amen. Biar pagi hari ini engkau datang di tempat ini Saudara. Engkau tanggalkan semua apa yang menjadi beban pikiranmu. Engkau datang fokus sama Tuhan, menyembah Tuhan. Amin Saudara. Mari sama-sama kita berdoa untuk memulai hari ini Saudara. Terima kasih Tuhan di setiap kami Tuhan. Kami angkat tangan kami kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau yang berkuasa bagi setiap kami. Engkau turun bagi setiap kami Tuhan. Kami siap merasakan kuasa-Mu, kami siap menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama angkat pujian-Mu, syukur bagi Tuhan di tempat saudara. Biar segala pujian, syukur, hormat hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Katakan, beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa mulia. Sama-sama katakan haleluya, haleluya, kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Biar segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Katakan beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa mulia. Sama-sama dengan segenap hati nyatakan haleluya, 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 kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Katakan haleluya. Bersepakat segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Mari jemaat saja katakan dengan segenap hatimu, katakan beri puji, beri hormat, beri puji bagi Yesus yang duduk di tahta. Amin. Kau mulia Tuhan. Mari bersama-sama, mari bersepakat katakan haleluya, haleluya.
beribadah melalui onsite ataupun melalui live streaming, bersama-sama dengan sepakat kita memperkatakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu.
malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan aku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Ibadah ini kami serahkan dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Biar segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya bagi namamu Yesus. Yang mau siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes. Shalom CK7. Sekali lagi shalom. Boleh dong kasih kanan kirinya bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sebab kasih setianya tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Yang siap memuji Tuhan katakan hey! Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Yes.
siap lebih lagi masuk menyembah-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kami mengasihi, kami mencintai Engkau lebih dari apapun Tuhan. Hari ini kami datang dengan segenap hati kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Sama-sama nyatakan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Sekali katakan, kami mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Mari sama-sama katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku. Ini janji kami hanyalah untuk menyenangkan segalanya. Kami mengasihi Engkau Tuhan, kami mencintai Engkau Tuhan. Mari bersama-sama dengan hati aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi hatimu, nyatakan pada Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Renungkan firman
tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu, hanyalah untuk menyenangkan hatimu, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Selalu itu yang menjadi kerinduan kami, untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam segala hal dan di setiap waktu hidup kami berusaha dan selalu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Kau tegur, nasihati, kuatkan, teguhkan, dan berkati kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu di hadirat-Mu, meminta pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Hanya Engkau yang bisa menolong kami, hanya Engkau yang bisa menyembuhkan kami, hanya Engkau yang bisa memberkati kami. Kami sudah berusaha sedemikian rupa, tapi seringkali kami tidak mendapatkan apa-apa. Nah, selalu ketika kami datang kepadamu, Engkau adalah pertolongan sejati kami. Berfirman Engkau Tuhan, berbicara kepada kami dari hati ke hati. Engkau kuasai hati kami yang terdalam. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan Anda duduk. Shalom saudara. Pertama-tama saya harus mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru buat saudara. Kalau tahun yang baru ini Tuhan sudah sediakan, it's given to you, Tuhan sudah berikan kepada saya dan Anda, berarti segala bentuk kebutuhan dan keperluan di sepanjang tahun ini Tuhan juga pasti akan memenuhinya. Kalau saya dan Anda sudah diizinkan masuk di tahun yang baru, dan tahun baru itu diadakan oleh Tuhan, tahun ini diadakan oleh Tuhan, berarti segala bentuk apapun yang saya dan Anda perlukan dan butuhkan, Tuhan akan menyediakannya. Amin, saudara. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya. Terima kasih buat tuan rumah di sini, gembala, koordinator, pelayan Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Nah, pada hari ini saya digerakkan Tuhan titipkan hati dan suaranya untuk saya boleh menyampaikannya. Saya sudah berdoa dan saya bergumul dan saya bertanya kepada Tuhan, dan kiranya ini yang menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita buka Alkitab kita saudara di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau kita sudah mendapatkannya, mari kita akan baca bersama-sama saudara. 1, 2, dan 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin, saudara. Dan berdasarkan juga inspired by the Holy Ghost, ya,
inspirasi dari Roh Kudus itu, saya juga mendengar dan membaca, melihat ya, bahwa tahun 2022 is named, dinamakan sebagai the year of new paradigm, atau tahun daripada paradigma yang baru. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa terjemahan bebas daripada paradigma itu sendiri adalah model, saudara, contoh. Nanti Anda bisa melihat itu satu pola pikir, ya, yang tentunya kalau dipakai dengan new di sana adalah satu model pola pikir atau contoh yang baru. Saya yakin dan percaya juga bahwa Alkitab katakan tidak ada satupun yang baru. Semuanya Tuhan sudah berikan, bahkan Tuhan sudah tulis itu di dalam kebenarannya. Tetapi saya juga mau katakan buat saudara, sebagai manusia yang lahir di zaman Roh Kudus ini, kita melihat memang banyak yang baru, tanda kutip, saudara. Bagaimana dengan pandemik? Itu sesuatu yang baru, yang selama puluhan tahun I've never found. Saya tidak pernah menemukan itu di dalam kehidupan saya. Sesuatu yang baru kalau sampai 2 tahun itu lock. Bagaimana negara kita memberlakukan itu. Bahkan hari ini saja DKI itu dinyatakan naik lagi ke level 2, saudara. Ini sesuatu yang baru. Oleh sebab itu, kalau saya dan Anda sebagai umat Tuhan, hendaknya kita tidak saling menyerang begitu. Amin. Amin, saudara. Kenapa demikian? For your own good. Anda lihat di media sosial, ada begitu banyak orang Kristen saling menyerang. Kadang doktrin berbeda saja sudah diserang gitu. Alkitab menulis bahwa sesama umat Kristen itu bukan lawan kita. Amin. Itu bukan musuh kita. Musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara, saudara. Oleh sebab itu kita harus ambil selengkap senjata Allah, lawan dan kalahkan musuh itu. Oleh sebab itu kalau Anda ada di dalam media sosial, jangan terlalu lama kalau Anda lihat di situ perdebatan. Kalau Anda lihat di situ saling menyerang, ya. Nanti akhirnya kita sama juga dengan yang lain. Hari ini kita bisa melihat, ya, penistaan, penghinaan, kata sedikit saja sudah berubah itu, saudara. Dan tergantung daripada pola pikir masing-masing. Nah, kalau saya dan Anda mau diajar oleh Tuhan, maka basicnya adalah kebenaran firman Tuhan. Alkitab di ayat yang kelima katakan itu dengan lugas dan benar, dengan sederhana. Hendaklah saya dan Anda, kamu dalam hidup kita bersama, hidupmu bersama, menaruh. Jadi bukan ditaruh, tetapi menaruh. Saya dan Anda yang have to do it, yang harus melakukan itu, menempatkan gitu. Apa yang harus kita taruh dan tempatkan, yaitu pikiran dan perasaan. Perasaan siapa, saudara? Yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ingat baik, kata Kristus dan Yesus itu dibawa dengan lengkap. Not only Jesus, not only Christ, terjemahannya adalah Jesus Christ. Ditulis di situ, artinya lengkap. Bicara tentang yang menyelamatkan, juru selamat, Jesus, dan Christ yang diurapi. Artinya juga saya dan Anda sebagai orang-orang yang diselamatkan dan juga yang diurapi oleh Tuhan, maka tandanya adalah selalu bisa menaruh, menempatkan pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup saya dan Anda. Kalau kita berbuat, ingin melakukan sesuatu, think first, apakah ini pikiran dari Kristus atau bukan? Amin. Kalau saya memiliki satu feeling, Anda memiliki satu feeling, maka kita juga harus berpikir kembali, apakah perasaan itu perasaan Kristus atau tidak? Kalau perasaannya benci, kalau perasaannya marah, sakit hati, saya mau katakan buat saudara, it does not belong to Christ. Itu bukan terdapat atau ada di dalam Kristus Yesus. Apalagi kalau marahnya terus menerus, apalagi menimbulkan benci, iri hati, sakit hati,
I'm telling you the truth, it is not Christ. It is not Jesus. Walaupun Anda bilang, saya punya paradigma sendiri, saya mau katakan juga buat Anda, pakailah ini paradigma yang baru. Mungkin orang-orang Kristen sudah mengenal tentang Kristus, tentang Yesus, tentang Injil, tentang gospel. Tapi bagaimana dengan yang di luar? Yang selalu mengatakan Allah memperanakan atau diperanakan, berarti kan mereka tidak memiliki new paradigm seperti saya dan Anda. Dan kalaupun saya dan Anda memiliki itu, tidak menyerang satu dengan yang lain. Malah memperteguh dan menguatkan satu dengan yang lain. Dan kita tidak berusaha untuk menjadi orang yang berlaku dan berlagak pandai. Begitu pandai sendiri, ada banyak orang yang lebih pandai dari kita, saudara. Bahkan kalau saya berkhotbah di atas ini, saya mau katakan, saya tidak lebih pandai daripada Anda. Anda mungkin lebih pandai dari saya. Tetapi pada saat ini Tuhan sedang mempercayakan saya. Saya yakin dan percaya di dalam in your own business, Anda juga dipercayai. Dalam rumah tanggamu, dalam komunitasmu, Anda juga dipercayai. But this time, untuk waktu ini Tuhan sedang mempercayakan saya. Tapi bukan berarti saya lebih pintar dari Anda. Nah, bagaimana tentang a new paradigm yang saya dan Anda muat di dalam konsep saya dan Anda menerima Yesus Kristus itu di dalam pikiran dan perasaan kita. Lihat selanjutnya ayat yang ke-6. Di situ dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah, di situ dikatakan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini ternyata persoalan dan jawabannya. Alkitab katakan bahwa dia dan Allah itu sendiri setara, dia tidak menganggap itu. Kenapa demikian, saudara? Sederhana, because dia sangat mengasihi saya dan Anda. Thought it not robbery. Bahkan Alkitab katakan dalam bahasa Inggris, tidak merampok itu. Kita kalau dilecehkan sedikit saja, direndahkan sedikit saja, kita merasa tersinggung dan marah sebesar-besarnya, saudara. Tapi Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai hal yang harus dipertahankan, saudara. Saya menyinggung lagi soal media sosial, doktrin yang selama ini kalau ada orang yang keluar dari doktrin dia dengan marah, semarah-marahnya. Bahkan mengatakan bahwa hamba Tuhan itu setan. Dasar dari mana dia bisa mengatakan bahwa hamba Tuhan itu setan? Dia nggak tahu hidupnya, saudara. Dia mengatakan orang yang tidak sependapat dengan dia itu setan. Orang yang membayar perpuluhan itu diajar oleh setan. I don't think so. Kenapa demikian? Yang tertulis itu yang kita percaya dan yang kita kerjakan, yang tertulis. Kalau yang tidak tertulis, Anda boleh tidak mengerjakannya, tetapi it is written. Dari mana kita bisa tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Because the Bible told me so. Karena Alkitab mengatakan itu buat saya. Kalau Alkitab tidak mengatakan itu, saya tidak akan pernah menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi artinya yang ada, yang tertulis dalam kitab suci, bukan hanya kita hormati, tetapi kita cintai dan kita lakukan. Dan hal yang pertama di dalam new paradigm yang saya dan Anda bisa jelaskan di dalam kehidupan sehari-hari, saya dan Anda harus ada di dalam satu proses to choose or make a choice. Yesus melakukan itu, saudara, untuk memilih. Tetap setara dengan Tuhan, dengan Allah, atau tidak menganggap kesetaraannya itu. Alkitab katakan dia turun ke muka bumi, dia menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa saya dan Anda. Itu adalah pilihan yang sulit. Halo. Kok menikah dengan orang yang tidak beriman, menurut saudara pilihan yang sulit. Kau untuk tetap hidup dalam kesetiaan dibandingkan dengan hidup tidak dalam
kesetiaan itu adalah pilihan yang sulit. No. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya kita harus memilih Yesus di pihak kita. Itu harga mati. Amin, saudara. Saya belajar gitu, saya merenungkan. Tuhan gitulah. Anak Allah yang maha tinggi gitu, dengan istilah itu. Son of God, Son of Man. Terjemahan, tafsir. Kita setara saja, saudara. Ada orang yang merendahkan engkau, kita nggak terima. Bahkan orang yang lebih tinggi dari kita, kasta, menghina kita, kita nggak terima. Tapi Yesus yang begitu mulia, direndahkan oleh pribadi saya dan Anda dan orang-orang yang lain. Dengan dosa yang tidak terampunkan, dia mau terima itu. Bukankah dia Tuhan yang besar? Dari mana kebesarannya? Sederhana, bagaimana dia memilih. Dia memilih supaya saya dan Anda diselamatkan. Keren, keren. Dia tidak menikah, saudara. Keren. Amin. Nabi banyak yang menikah, saudara. Dia tidak menikah. Sebagai pribadi yang di dalamnya utuh, ya, ada Tuhan itu sendiri, kepenuhan Allah itu di dalam dia, mudah bagi dia untuk mengambil siapapun sebagai istrinya, tapi dia tidak lakukannya. Dia memilih untuk tetap suci dan kudus. Bagi saya, it's amazing, it's incredible. Seringkali kita untuk memilih saja sulit. Untuk memilih diam di rumah atau pilih ke gereja aja sulit. Untuk diundang makan siang oleh seseorang yang ya hanya cuma sekali, 2 kali datang dalam hidupmu, yang ketiga, keempat juga dia tidak traktir Anda lagi. Sulit. Oh, ini pria aku baru kenal tadi malam, dan terus dia ya secara intens dia tadi malam ngobrol sampai jam 2 pagi, dia bilang dia mau makan siang. Come on, Jesus first. Amin. Dia boleh datang karena Yesus. Dia boleh datang dalam hidupmu karena Yesus. Yesus sendiri katakan, cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Kita terbalik, cari semua baru kerajaan Allah. Bagaimana kita bisa dapatkan semua kalau kita tidak bisa menempatkan Tuhan di atas segalanya? Tetapi paradigma yang lama selalu berkata itu, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sedangkan Yesus berkata kepada saya dan Anda, aku berkata kepadamu itu new paradigm. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Amin, saudara. Berdoalah buat mereka. Wow. Saya mau katakan itu adalah satu pilihan yang sulit. Tapi Yesus berkata demikian karena dia melakukannya, saudara. Dia melakukannya kapan? Ketika dia ada di muka bumi. Ketika dia as a human, as a man. Alkitab katakan fashion. Dia mengenakan jubah itu. Dia dikenal sebagai Yesus, anak tukang kayu itu. Dia melakukan itu, saudara, mendapatkan penghinaan. Mendapatkan hal-hal yang menyakitkan, dia terima itu. Dimulai dari proses memilih. Dia memilih yang benar. Oleh sebab itu, walaupun dia setara dengan Tuhan, tapi dia tidak menganggap kesetaraannya itu sebagai hal yang harus dipertahankan. Saya dan Anda seringkali mempertahankan itu dosa dan kesalahan. Yesus tidak menganggap kesetaraannya. Bandingkan, kita dosa saja masih tetap ada di situ, tidak bisa memilih. Kenapa? He's the greatest ever God in your life. Karena pilihannya selalu benar. Saya dan Anda disebut sebagai umat pilihan Tuhan. Kenapa? Karena dia tebus sedemikian rupa dan harganya mahal, saudara, mahal. Kenapa mahal? Yang dia tebus bukan ayam, yang dia tebus bukan kambing, yang dia tebus adalah jiwa manusia. Mahal. Ada orang yang dibunuh saja, berita besar. Kenapa ada yang dibunuh? Bukan kambing yang dibunuh, bukan sapi, tapi manusia. Dan Yesus katakan, saya dan Anda adalah orang-orang manusia-manusia yang berharga.
Dia mau dan tidak menganggap kesetaraannya untuk menebus saya dan Anda. Ini sesuatu yang luar biasa. Dia memberikan contoh new paradigm bagi saya dan Anda untuk berbuat, memilih juga seperti dia, selalu memilih yang benar. Yang kedua, coba Anda lihat ayat yang ke-7. Di situ dikatakan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan menjadi serupa, bahkan menjadi seperti hamba. Dia mau merubah, saudara. Dan bagi saya dan Anda, kita juga harus berubah. To change. Yang pertama to choose. Yang kedua to change. Masakan kita harus hidup seperti zaman-zaman dulu lagi? Masakah kita harus hidup terus menyakiti hati Tuhan, terus lagi menyakiti hati Tuhan, sibuk lagi, sudah ditegur dengan pandemik, terus saja lagi, duniawi lagi, daging melahirkan daging, roh melahirkan roh. Sudah ditegur sedemikian rupa, tetap saja seperti itu. Yesus, Alkitab katakan, dia adalah anak Allah yang maha tinggi, tapi dia berubah, saudara. Dia merubah. Bagi saya dan Anda di sini, maukah kita berubah? Amin. Tahun 2022 is a year of new paradigm, tahun yang diberikan Tuhan. Satu paradigma yang baru. Ayo kita berubah. Berubah dari yang negatif jadi positif. Yuk kita respect orang tua, saudara. Nanti kalau orang tua sudah di karantina baru. Kalau sudah ambulan datang, ketika orang tua udah nyesek-nyesek napas, barulah kita. Mama, jangan tinggalin aku, mama. Tapi waktu dia hidup, ditinggal terus. Ketika dia hidup, orang tua kita nggak bisa hormati. Puji Tuhan, gereja ini masih boleh diberlakukan hukum seperti ini, boleh berkumpul, tapi jaga jarak, saudara. 50%, 75% kapasitas, beruntung kita. Dan justru pada saat seperti ini, ayo kita berlomba gitu loh. Berlomba-lomba untuk mencari dan hidup di dalam kebenaran itu. Menjadi Kristen-Kristen yang berubah, saudara. Amin, saudara. Menjadi Kristen yang dirubah karakter, perangai, sifat, kelakuan, tabiat, kebiasaan itu. Kebiasaan bangun siang, yuk kita rubah jadi kebiasaan bangun pagi-pagi. Untuk apa Pak? Saya nggak ada pekerjaan. Justru itu, bangun pagi-pagi benar, yuk kita nyembah Tuhan gitu. For your own good, dalam terjemahan lama dikatakan for your own good, untuk kebaikan kita, untuk kepentingan kita juga. Hutang kan juga banyak, saudara. Saya lihat juga wajah-wajah yang berhutang. Kelihatan. Kebutuhan juga banyak, saya juga lihat muka-muka yang punya kebutuhan sama seperti Anda melihat muka saya, penuh dengan kebutuhan. Saya sendirian, terdepan, di garda terdepan, di keluarga saya. Yang lain belum bekerja, 2 anak saya baru saja menyelesaikan studi. Istri saya juga tidak punya pekerjaan saya hanya melayani, saudara. Saya nggak pernah punya pekerjaan yang lain. Juga hal yang berat, punya kebutuhan, punya keperluan. Ada listrik, ada air, ya kan? Belum maintenance daripada rumah kita yang harus dibayar 3 bulan di depan. Itu bukan sesuatu yang gampang. Hidup hanya dari belas kasihan Tuhan gitu. Tapi kalau Anda tanya kepada saya, Pak, bagaimana hidup? Saya harus bilang cukup. Saya harus bilang cukup. Anda kalau hari ini mungkin merasa rugi, jangan bilang rugi. Bilang bahwa keuntungannya berkurang, itu aja. Jangan bilang, aduh rugi nih, rugi banget, aduh rugi. Kita hidup itu sudah beruntung, saudara. Pagi-pagi bangun itu sudah beruntung itu. Ya,
Anda kan nggak tahu kapan saya dan Anda dipanggil gitu. Tapi waktu bangun itu kita beruntung, kita masih disediakan nafas, disediakan hidup, diberikan anugerah oleh Tuhan. Tadi kan saya katakan di awal, kalau dia sudah berikan hidup, dia berikan nafas, segala kebutuhan hidup pasti dia cukupi itu. Pasti. Berpikir secara roh gitu loh, secara baik dan benar. Jadi we have to change. Kita harus berubah, saudara. Biasanya tahun lalu suka ngomongin orang, sekarang tidak lagi. Ngomongin gereja yang lain, sekarang tidak lagi. Udahlah, kita ngomongin Yesus aja gitu loh. Kalau kita ngomongin ya di dalam keluarga aja. Saya nggak pernah ceritakan anak-anak saya itu kepada orang lain yang buruk-buruk, enggak. Saya nggak pernah ceritakan istri saya sedikit pun, sedetik pun saya nggak pernah cerita yang buruk tentang istri saya. Kalau Anda pernah dengar itu atau langsung saya ngomong, untuk pihak luar saya tidak akan bicara itu. Mereka akan tanya bagaimana istri Bapak, fine. Kebiasaannya oke, beres. Iyalah, namanya manusia kan punya kekurangan dan kelebihan. Apa kekurangan Pak? Ya nggak ada lah, hanya saya aja dan Tuhan sama setan yang tahu. Udah selesai. Buat apa sih? Ya kita tidur tiap hari sama-sama, betul? Iya kan, kita ngobrol sama-sama, hanya dipisahkan oleh anjing kecil di tengah. Hari ini dia sedang sakit, saudara. Dan dia lihat kita ke gereja gitu. Anjing kecil aja bisa lihat kita ke gereja. Mungkin dia bilang begini, oke, selamat melayani, selamat hari Minggu gitu. Kita kadang-kadang, aduh kalau udah pelihara kebencian dan marah, terus aja, oh yang ini nggak bisa berubah Pak, sampai kapanpun, aduh. Lydia aja bisa berubah, saudara. Layangan putus aja bisa berubah gitu loh. Lydia gitu. Saya mau katakan oke, sinetron ya, kita tonton itu berapa episode itu. Tapi ada waktunya juga kan sinetron itu berhenti gitu, saudara ya. Jangan juga seperti itu jadi layangan putus gitu. Tapi kita harus berubah dalam perangai kita, sifat kelakuan kita yang Tuhan inginkan. Dan yang terakhir, yang ketiga, not only to choose or to change. Coba kita lihat di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama saudara, 1, 2, dan 3. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, maksud saya Filipi 2 ayat yang ke-8 kalau begitu ya. Kita baca sama-sama saudara, 1, 2, dan 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. To take charge. Kadang kita tidak mau bayar biaya, beban itu. Alkitab katakan dengan baik dan jelas, dalam keadaan sebagai manusia, not as God, dalam keadaan sebagai manusia. Berarti tidak ada alasan lubang bagi kita untuk menyatakan saya kan manusia. Alkitab bilang dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita saja orang yang bersalah, merendahkan dirinya suka sulit, saudara. Kadang kita butuh, kita yang butuh tapi merendahkan diri juga suka sulit. Ini nggak punya salah apa-apa gitu loh, suci, kudus, bersih. Tapi disalahkan, hanya dengan satu hal dia lakukan itu, kerendahan hati. Dia bayar itu saudara. Oleh sebab itu saya mau katakan buat saudara bahwa harga kita ini, hidup ini mahal banget. Mahal, jangan dikotori lagi. Saya dan Anda juga harus berani bayar itu harga. Kalau hari ini ada di dalam kesesakan, anggap itu sebagai satu proses pembayaran harga itu. Kalau kita bisa lihat alam roh, mungkin saja sebetulnya kita sudah ada dalam kecelakaan atau dalam kematian karena sakit penyakit. Kita nggak tahu virus penyakit itu datangnya dari mana, jenisnya seperti apa. Tapi bisa menyerang, saudara. Tahun ini saja saya sudah setidaknya menerima beberapa sahabat yang dipanggil Tuhan. Usia juga masih muda. Ada yang 40-an, ada yang 50-an.
Saya yakin dan percaya kalau kita juga berani bayar harga seperti Yesus, Dia tidak akan pernah menguji kita melebihi kemampuan kita. Mari pikirkan dengan baik. Kalaupun ada yang dalam kehidupan ini yang rasanya berat, anggap itu sebagai ya ini adalah satu tagihan, satu beban, satu charge yang harus saya dan Anda bayar. Sebagai anak-anak yang mahal gitu loh. Amin. Anak-anak yang berkualitas. Biasanya itu kalau barang yang berkualitas harganya mahal, saudara. Dan biarlah semakin berat, semakin rasanya tidak kuat, itu adalah sesuatu yang luar biasa pada akhirnya. Saya mengalami banyak juga hal-hal yang harus saya bayar di sepanjang hidup saya. Tapi tidak membuat saya mati, bahkan membuat saya perlahan naik. Hari ini adalah hari di mana Tuhan sudah berbicara kepada Anda. Bahwa tahun ini adalah tahun paradigma yang baru, yang kita harus rubah adalah pola pikir kita, bahkan cara kerja kita, dan menerima Yesus itu seperti apa yang difirmankan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah saya yakin dan percaya 2022 menjadi tahun kemenangan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menerima kebenaran ini. Dan kami tidak mau bersilat lidah, bahkan bertengkar, bahkan berpolemik dengan hal-hal yang remeh-remeh. Kami mau fokus kepada Tuhan. Kami mau melihat bahwa sesungguhnya apa yang Kau pilih itu adalah benar. Kami juga mau belajar untuk memilih yang benar. Ada dalam pilihan yang benar. Dan yang kedua, ajar kami juga Tuhan untuk berubah di dalam kehidupan kami, khususnya di tahun 2022. Yang 2021 yang salah, yang lemah, kami akan tinggalkan. Kami masuk dengan kebenaran, kemenangan, perubahan yang Tuhan buat dan Tuhan berikan kepada kami. Dan yang ketiga, ajar kami juga Tuhan untuk rela berkorban, rela untuk menerima ujian yang datangnya dari Tuhan, bukan karena kesalahan kami. Kami yakin dan percaya setiap hal, peristiwa, ujian yang datangnya dari Tuhan selalu ingin mengangkat kami ataupun membawa kami dekat dengan Engkau. Berkati seluruh jemaat-Mu, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan tubuh, jiwa, dan roh mereka, pelayanan gereja mereka, pergaulan, studi, pendidikan mereka Tuhan, bahkan keuangan mereka, apa saja yang mereka kerjakan boleh berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara diberkati Tuhan, amin. Tentunya atas nama Gembala Pengerja dan Jemaat GBI PRJ CK7, kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Johan Lumoindong dan serta keluarga pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang apakah ada jemaat baru yang baru saja hadir pada hari ini. Wah, di depan saya ada 2. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ada lagi? Baik, ada di ujung sana. Selamat datang, shalom. Silahkan scan QR code di depan untuk jemaat baru. Bagi Bapak Ibu yang baru saja hadir pada hari ini dapat mengambil souvenir di depan karena gereja sudah menyediakan. Tuhan Yesus memberkati dan datang kembali minggu depan. Baik, di depan di kursi saudara ada angket yang bisa di-scan untuk kami bisa mengevaluasi pelayanan kami ke depan. Dan sesudah doa berkat seperti biasa, jangan terlebih dahulu keluar karena nanti saudara akan diarahkan oleh worship leader. Baik, sama-sama kita akan menyiapkan persembahan yang terbaik untuk kita serahkan kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Shalom Bapak Ibu. Sebentar kita akan berikan persembahan, nanti Bapak Ibu akan men-scan QR code yang ada di depan bangku Bapak Ibu, ataupun kalau mungkin Bapak Ibu mau cash, nanti bisa Bapak Ibu masukkan amplopnya ke kotak persembahan di belakang ataupun di pintu keluar. Baik, kembali saya undang kita bangkit berdiri kembali, kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur.
Kami percaya, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Semua musuh, penyakit, malapetaka, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Inilah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja serta jemaat GBI PRJ CK7 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Johan Lumoindong yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 pukul 9 pagi, 11.30 dan setengah 5 sore akan dilayani oleh Gembala CK7 Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. Tempat terbatas, untuk itu pastikan Bapak Ibu booking e-tiket melalui apps GBI PRJ Group CK7 guna mengikuti ibadah tersebut mulai hari Senin 10 Januari 2022 pukul 9 pagi. Ibadah raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online lainnya mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau Young Adult, ibadah Youth and Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan ibadah anak bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Christopher Gary. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari usia 12 sampai dengan 24 tahun. Mari, kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Selamat Tahun Baru seluruh keluarga Cool Online GBI PRJ Group CK7. Tentunya kita sangat menantikan apa yang menjadi pesan Gembala di awal tahun 2022 yang merupakan tahun paradigma yang baru. Setelah kita mengerti apa artinya paradigma itu, tentunya kita pun rindu apa yang menjadi tuntunan Tuhan di tahun yang baru ini. Mari bergabung bersama di Cool Online CK7 bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di Cool, yang berada di bawah naungan CK7 pada hari Jumat 14 Januari 2022 pukul 7 malam sampai jam 9 malam waktu Indonesia Barat, dan hari Sabtu 15 Januari 2022 pukul 10 pagi sampai jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Untuk info link Zoom, meeting ID serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Unit pengajaran CK7 akan kembali mengadakan virtual graduation via Zoom bagi 300 lebih peserta Kom 100 Junior sampai dengan Kom 300 yang telah menyelesaikan pelajaran serta lulus ujian. Acara tersebut akan dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Januari 2022 pukul 6 sore waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Para wisudawan dan wisudawati dapat segera menghubungi nama dan nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Unit pelayanan Jemaat CK7 kembali mengadakan baptisan selam pada tanggal 22 Januari 2022 dan penyerahan anak pada tanggal 29 Januari 2022. Harap Bapak Ibu yang ingin dibaptis atau melakukan penyerahan anak dapat segera mendaftarkan diri dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Kami mengundang Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara spesifik untuk dapat mengikuti rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai dengan 12 siang melalui aplikasi Zoom, kecuali hari Sabtu minggu pertama. Untuk info dukungan doa yang diminta, link
ID, serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Sehubungan dengan keamanan dan kenyamanan dalam Bapak Ibu semua mengikuti ibadah onsite, maka perlu kami informasikan beberapa persiapan yang kami lakukan, yaitu setiap hari Sabtu sore dilakukan penyemprotan di ruang ibadah, lobi, serta ruang prasarana lainnya dengan menggunakan disinfektan khusus BioPledge yang mendapatkan approval dari FDA dan EPA, khusus kami datangkan dari USA. Pengerja dan jemaat yang memasuki lobi gereja wajib menjalankan security check, serta wajib menginjak keset kaki disinfektan. Dengan dilakukannya poin-poin di atas, maka kami berharap Bapak Ibu dapat merasakan keamanan dan kenyamanan dalam beribadah, dan harap minggu-minggu ke depan, Bapak Ibu sekalian dapat mengajak keluarga, teman, serta tetangga untuk ibadah bersama-sama di tempat ini. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita semua boleh beribadah sampai pada hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Sebelum kita tutup dengan doa syafaat, saya mengajak kita semua sama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapak, kami ucap syukur buat hari ini. Kami mengangkat tangan kami berdoa dan memberkati untuk negeri kami Indonesia. Biarlah Indonesia terus penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan terus ada atas bangsa kami Tuhan, atas seluruh rakyatnya, atas seluruh warga masyarakatnya Tuhan, bahkan atas setiap pemerintahannya yang ada Tuhan, baik dari pusat maupun sampai daerah Tuhan. Engkau yang berdaulat penuh atas setiap pemerintahan kami. Kami berdoa Tuhan buat presiden dan wakil presiden kami, biar pengurapan daripada Tuhan terus turun, sehingga setiap apapun yang diputuskan membawa keadilan, ketentraman, damai sejahtera atas negeri kami Indonesia ya Tuhan. Bahkan setiap potensi-potensi Tuhan, apapun yang tidak baik yang berusaha memecah belah bangsa ini Tuhan, kami berdoa dan kami mau katakan Tuhan, biar semuanya Tuhan dijadikan tenang ya Bapa, semuanya dijadikan baik ya Bapa, terjaga persatuan dan kesatuan atas republik ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan atas firman Tuhan, atas hamba-Mu yang sudah Engkau kirimkan untuk melayani pembawaan firman Tuhan pada hari ini. Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, biar apa yang sudah ditaburkan, benih yang baik, benih yang hidup, benih firman Tuhan yang membawa setiap umat Tuhan yang mendengarkannya pada hari ini Tuhan, membuat kami semakin berbuah, semakin kuat di dalam Tuhan senantiasa. Berkati hamba-Mu, berkati keluarga besarnya, aman dalam perlindungan Tuhan. Bahkan Tuhan pakai lebih lagi Tuhan pada hari-hari ini Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa, untuk memuridkan banyak orang ya Tuhan, untuk menjadi serupa dengan gambar Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa membawa gembala sidang kami Paniko dan keluarga besarnya. Kau sudah memilih hamba-Mu ini Tuhan sebagai Tuhan the third Pentecost Tuhan, yang akan menyebar bahkan sampai ke bangsa-bangsa ya Bapa. Berkati Paniko dan keluarga besarnya Tuhan. Berkati setiap pelayanannya Tuhan. Penyertaan Tuhan senantiasa sempurna atas hamba-Mu ini. Berkati juga Tuhan untuk Gembala CK7, untuk Dr. Yanto dan keluarga besarnya Tuhan. Pemeliharaan Tuhan pun yang sama sempurna atas gembala kami ya Tuhan. Kau menjaga, melindungi Tuhan. Kau mengetahui isi hatinya, kerinduannya ya Tuhan. Dan biar setiap jemaat di CK7 ini Tuhan, kami semua siap menjadi
menjadi mempelai Kristus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bawa saat ini setiap anak-anak muda, generasi-generasi Yeremia Tuhan, yang ada di CK7, bahkan ada di bangsa-bangsa Tuhan. Bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak muda yang penuh gairah, cinta mati-matian sama Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap anak-anak muda yang kenal, yang hidupnya sungguh-sungguh dipersembahkan untuk Tuhan. Baik mereka ada di sekolah-sekolah, di kampus, di tempat pekerjaan, di tempat usaha apapun. Biar setiap mereka menjadi garam dan terang Kristus dimanapun setiap mereka berada. Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat saat ini. Mungkin ada setiap jemaat-Mu yang hari ini datang dengan kelemahan fisik. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa ya Tuhan, Kau melimpahkan kesembuhan yang sempurna atas setiap umat-Mu Tuhan pada hari ini. Mungkin setiap mereka saat ini sedang berusaha, sedang mencari pekerjaan, ada pergumulan, beban-beban yang berat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau mengangkatnya Tuhan. Kau memberikan kekuatan, penghiburan, bahkan Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik atas setiap kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan kini saatnya Tuhan kami menyiapkan hati kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih anugerah dari anaknya tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang percaya dan sudah berkati, sama-sama katakan, amin. Shalom saudara, pada tahun 2013, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo, telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22-37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, Ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, Ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia, di Lukas 21 ayat 25-38, dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan
akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati.